سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dicurahkan segala rahmat kasih sayang Allah bagi mereka yang betul-betul memaksimalkan diri dalam rangka mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada henti kita memuji asma Allah, zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkat segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Korwil Yogyakarta. Diawali tadi sore, syukur alhamdulillah Korwil Jogja telah memberikan santunan ya. Dan juga dilanjutkan buka puasa bersama, sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih. Dan insya Allah kegiatan ini akan ditutup dengan kita sama-sama melakukan pengobatan ruqyah syariah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang mudah-mudahan rangkaian-rangkaian kegiatan kita yang memang kita tujukan, kita dedikasikan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima sebagai amal soleh dan menjadi saksi ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, sebagai uswatun hasanah yang telah banyak membimbing, memberikan arahan-arahan kepada kita sebagai umatnya, bagaimana kita sebagai hamba Allah betul-betul memposisikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita beribadah hanya kepadanya dengan pondasi tanaman akidah dan tauhid yang Rasulullah ajarkan, dengan syariat yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Syukur alhamdulillah kita mampu untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita kirimkan kepada Rasulullah SAW menjadikan kita sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah saya mendengar informasi bahwasanya Korwil Yogyakarta ini ada kegiatan santunan ya, kepada mereka yang memiliki kekurangan ya, disabilitas namanya itu. Ini merupakan salah satu bentuk ya, kepedulian kita kepada orang-orang
yang mereka berada dalam kekurangan. Karena memang hakikatnya ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, puasa di bulan suci Ramadan, salah satu maksud dan tujuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendidik kita tentang kepedulian kepada sesama. Jadi puasa yang mana kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, menahan dari segala lapar dan dahaga, mengajarkan kita begitulah hakikatnya orang-orang yang hidup dalam serba kekurangan. Dengan harapan ketika kita merasakan perihnya menahan rasa lapar, sulitnya menahan rasa haus, akan melahirkan kepedulian kita kepada orang-orang yang memang hidupnya serba kekurangan. Dan syukur alhamdulillah telah dibuktikan oleh Korwil Yogyakarta mendonasikan, mengumpulkan sumbangan-sumbangan infak dari para sahabat sekalian yang kemudian disalurkan sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Saya berharap mudah-mudahan harta yang dikeluarkan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin dibuka pintu rizki yang seluas-luasnya. Amin. Karena sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan kita memberikan sedekah, infak, bantuan kepada mereka merupakan salah satu wujud kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari harta, dari titipan Allah yang diberikan kepada kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan memang bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang Allah berikan kepada kita, di mana di bulan ini kita dididik, digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan hawa nafsu egois kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di bulan lain sesuatu itu dihalalkan, atau di waktu-waktu tertentu hal tersebut dihalalkan sama Allah, tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, banyak sekali hal-hal yang dilarang untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, ibadah puasa sangat membawa manfaat bagi diri kita. Kita semua tahu bahwasanya unsur manusia itu ada dua, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah sedang menggembleng unsur-unsur jasmani dan juga unsur-unsur rohani. Banyak orang mengilustrasikan tubuh manusia itu ibarat mesin. Ya. Selama 11 bulan mesin itu terus berputar, terus bekerja. Organ-organ tubuh terutama pencernaan terus mereka bekerja tanpa pandang bulu. Kadang iseng-iseng malam ada tayangan bola, kita nonton sambil ngemil, paling udah malam itu. Kalau dokter tahu bisa domelin, malam nggak boleh makan. Apalagi ngemilnya pakai Indomie 2 bungkus lagi. Tengah malam jam 11 malam. Kalau ketahuan dokter gizi itu domelin, itu nggak boleh. Tetapi kadang itu kita lakukan itu. Jangankan dalam keadaan lapar, kadang dalam keadaan kenyang pun tetap aja mulut itu ngunyah. Kalau nggak percaya tanya Pak Darwis. Padahal perut kenyang, tapi mulut hawanya pengen ngunyah aja. Iya. Nah
Nah, di bulan suci Ramadan Allah mengatur itu semua. Karena hakikatnya apapun yang ada di dalam tubuh kita itu ciptaan Allah. Jantung ciptaan Allah, paru-paru ciptaan Allah, usus, rangkaian pencernaan itu ciptaan Allah. Dan Allah sedang mendidik manusia bagaimana semua organ-organ ini selama 1 bulan diatur, jangan kerja dulu, jangan diporsir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatur atau mendidik rohani kita dari setiap keinginan-keinginan yang akan menyebabkan puasa kita batal. Coba ya, kok nggak percaya, tengah hari ngeliat es cendol, siapa yang nggak kepengen? Padahal bulan puasa, tentu kita semua kepengen itu. Tengah hari, siang, panas lagi terik, di depan kita ada es teh manis, coba aja. Mau nggak minum kira-kira? Jelas mau lah. Tetapi karena kita sedang berpuasa, kita tahan kemauan itu. Kita nggak turutin itu, walaupun terasa pasti seger. Es jeruk pakai kelapa muda, waduh, siapa yang nggak demen? Kondisi haus lagi. Tentu kita pengen seperti itu. Tapi ketika bulan suci Ramadan kita coba tahan, gak mau, batal. Jangankan itu dilakukan di depan teman-teman kita. Kadang ketika kita sedang bersendirian di dalam rumah, pulang kerja tengah hari jam 11 siang, kerjanya berat, dahaga menghantui, aus benar. Masuk rumah sepi, istri gak ada, anak lagi main. Iseng-iseng buka kulkas, ada es kelapa bekas kemarin. Wah, seger banget ini. Tapi apa coba yang kita lakukan? Apakah kita minum walaupun gak ada orang di situ? Ternyata tidak. Orang yang ikhlas berpuasa, dia akan menahan diri terhadap godaan-godaan yang ada. Walaupun di rumahnya sepi, gak ada orang, gak ada yang tahu dan lihat, tapi tidak dia kerjakan. Karena apa? Ada satu keyakinan, walaupun manusia tidak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan kita nggak mau menipu diri kita sendiri. Bilang puasa padahal habis makan nasi padang. Nggak mau kan kita. Mau ada pertemuan jam 2 siang, padahal jam 11 kita habis makan nasi padang. Ketemu sama teman-teman kita, badan terasa lesu, lemas, pura-pura lemes gitu. Padahal habis makan nasi padang nambah. Kita nggak mungkin ngelakuin itu. Malu terhadap diri sendiri. Nah, diharapkan tarbiyah seperti ini pun kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tanamkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, selalu melihat gerak-gerik kita, sehingga hasil dari tarbiyah Allah ini bisa tercapai dan bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain, yang pada akhirnya kita termasuk hambanya yang soleh. Itulah salah satu tarbiyah, pendidikan. Makanya bulan puasa ini dikenal juga sebagai bulan pertempuran. Pertempuran kita melawan hawa nafsu. Iya. Apalagi yang udah berkeluarga ini. Tengah hari siang melihat istri pakaiannya seksi benar. Tapi banyak yang jomblo ya, gak usah dibahas itu. Gak enak main yang jomblo saya. Apalagi yang duda. Itu juga sama godaan itu. Jadi pertempuran Ramadan ini bulan pertempuran kita mengendalikan egois kita, mengendalikan keinginan kita, nafsu kita. Yang kita ikuti hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita menahan diri dari lapar, haus, dan melakukan hubungan badan dengan istri kita. Dan itu kita ikuti.
Dalam rangka apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, makanya bagi mereka yang menang dalam pertempuran selama bulan suci Ramadan, ketika memasuki tanggal 1 Syawal, itulah hari kemenangan mereka. Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Karena apa? Selama 30 hari dia mampu berperang melawan hawa nafsu. Tidak ada yang sampai kau, sehingga menang. Bertahan terus sampai akhir dari bulan suci Ramadan, sehingga dia mendapatkan kemenangan. Dan ketika dia mendapatkan kemenangan dan prestasi yang terbaik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar ketakwaan kepadanya. Dan yang tidak kalah dahsyatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Ini merupakan karunia Allah yang tiada tara, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita semua tahu bahwa siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena panggilan iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Dan siapa saja yang membangun malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, termasuk sholat tarawih yang tadi kita tegakkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah pun akan memberikan ampunan bagi siapa saja yang menegakkan sholat di malam bulan suci Ramadan. Makanya mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan kurang lebih 12 hari ini, berapa hari? Ini hari 18, besok 19. Ya, mudah-mudahan 18 hari yang telah kita lewati di bulan suci Ramadan, semua rangkaian ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sisa kita di bulan suci Ramadan ini, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena banyak yang gak istiqomah di bulan Ramadan. Minggu-minggu pertama, wah, masjid penuh semua, sampai kita bingung sholatnya di mana ini, karena saking penuhnya. Begitu masuk 10 hari kedua, apalagi 10 hari yang terakhir, bingung lagi kita, karena ngeliat orang pada kemana ini. Kalau malam pertama kita bingung nyari posisi sholat karena penuh, di akhir Ramadan kita bingung nih orang pada kemana. Banyak yang gak istiqomah, udah mulai kasak kusuk nyari baju lebaran, sehingga tarawih ditinggalkan. Parahnya kalau ke pasar siang hari, gak sedikit itu yang membatalkan puasanya. Karena apa? Berburu diskon. Ini coba tuh ibu-ibu tanya, gak boleh dengar diskon sedikit. Sale diskon 70%, wah diserbu itu, walaupun tengah hari. Bahkan puasanya jadi taruhannya. Dan hal ini yang harus kita hindarkan ya, jangan sampai karena urusan dunia, urusan akhirat jadi terlalaikan. Karena apa? Kita akan termasuk hamba Allah yang merugi kalau kita lebih mengedepankan kehidupan dunia dengan mengesampingkan kehidupan atau kebahagiaan akhirat. Rasul pernah bersabda, siapa saja yang ditinggal oleh Ramadan dan Allah tidak mengampuni dirinya, maka mereka termasuk hamba Allah yang merugi. Jadi ketika Ramadan telah lewat, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merugi kita. Rugi. Karena apa? Pertama, belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, itu belum tentu, nggak ada jaminan. Bisa aja kita pulang kampung selepas Ramadan. Dan kalau kita mengharap surga dengan amal ibadah kita, coba tanya ke diri kita masing-masing, kira-kira kita masuk surga enggak dengan ibadah yang kita kerjakan?
Sholat kadang suka bolong. Kalau toh sholat kadang nggak husuk lagi. Gimana Allah memberikan nilai terbaik dalam ibadah kita? Ya coba kita pikirin, kita tafakur, kita introspeksi di ibadah yang kita lakukan udah maksimal. Apakah mungkin kita bisa masuk surga karena ibadah kita? Sedangkan dosa kita tiap hari terus mengalir, kesalahan kita terus kita lakuin. Roman-romannya sulit sih kita masuk surga. Harapannya cuma satu, kita bisa mencapai surganya Allah dengan Allah memberikan ampunannya kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan juga dikenal sebagai bulan Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, kitab suci yang sangat mulia, Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam rangka membaca Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Jangan kebalik, menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Jadi banyak orang-orang pintar yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Sama kayak sholat. Namanya imam adalah seseorang yang harus diturut. Kalau imam takbiratul ihram, kita sebagai makmum harus takbiratul ihram. Kalau imam ruku, makmum harus ruku. Jangan sampai imam ruku kita sujud, batal sholat kita. Iya. Atau kita mendahului imam, itu pun nggak boleh. Imam belum sujud, kita udah sujud. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita dan kita sebagai makmumnya, maka apa yang diperintahkan Al-Quran kita wajib ikut. Kalau Al-Quran menyuruh kita ke kanan, kita harus ke kanan, jangan ke kiri. Kalau kita mau bermakmum dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran nyuruh kita ke kiri, kita harus ke kiri, jangan ke kanan. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik, laksanakan itu. Ayat Quran banyak memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menegakkan sholat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus beramal soleh. Di dalam surah Al-Asr itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, kita harus meninggalkan atau harus menghindari manusia yang mendapatkan kerugian, karena hakikatnya seperti itu. Allah menciptakan manusia penuh dengan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu mempertahankan imannya dan memperkuat imannya. Ini poin pertama dan yang paling penting dalam kehidupan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita jaga iman itu. Jangan sampai iman itu kita kotori dengan perilaku-perilaku kemusyrikan. Karena lawannya iman adalah musyrik. Kita harus bersihkan itu, tingkah laku kita. Apalagi yang punya jimat-jimat itu, gak disyariatkan dalam ajaran kita.
bahkan cenderung diharamkan kita memiliki azimah. Tahu nggak ini maksud dengan jimat itu apa? Jimat itu sesuatu yang dibacakan padanya mantra-mantra, jampe-jampe, ataupun bentuk tulisan dengan meyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan kemudaratan. Itu azimat. Kalau bahasa Arabnya itu tamimah. Tamimah itu artinya azimat. Ya. Kenapa jimat itu dilarang dalam ajaran kita? Karena dengan jimat itu kita memiliki keyakinan yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Allah udah banyak ngasih firman-Nya, bimbingannya kepada kita, bahwasanya mereka yang namanya jimat, kekuatan-kekuatan gaib, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan dan juga manfaat bagi kalian ketika Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi Allah. Dan ketika Allah menolak sesuatu, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melakukan hal tersebut. Tapi kita percaya selain Allah ada juga itu yang bisa memberikan keselamatan dalam bentuk jimat. Ada juga yang bisa memberikan rezeki. Itu kan banyak tuh semar mesem. Biasa tukang dagang tuh yang punya semar mesem. Karena apa? Biar dagangannya laris. Kalau dagangannya laris, berarti yang ngasih rezeki siapa tuh? Hah? Kalau ente meyakini yang memberikan rezeki Allah, kenapa melalui perantara semar mesem? Yang hakikatnya benda-benda tersebut memiliki mantra atau jampe-jampe. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimaman faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada tamimah, kepada azimah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Kita sering baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Gantungkan hati kita hanya pada Allah, jangan kepada yang lain. Maka ketika hati kita digantungkan kepada sesuatu, maka hati kita sudah mendekati perbuatan musyrik. Makanya hati-hati ketika kita punya keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya kita terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Karena musyrik itu sesuatu yang sangat halus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kemusyrikan itu di hati kita tuh ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang pekat. Musyrik itu, perbuatan musyrik diibaratkan sebagai semut hitam yang berjalan di batu hitam di gelapnya malam. Kelihatan nggak tuh kira-kira tersebut? Halus sekali. Halus. Pernah ada satu kejadian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan tauhidnya yang tinggi, Nabi Ibrahim.
Ketika Nabi Ibrahim akan dihukum oleh Raja Namrud, hukumannya itu dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Wahai Nabiullah, Khalilullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantumu. Apapun yang engkau kehendaki aku perbuat, aku akan perbuat. Jikalau engkau ingin aku membunuh Raja Namrud, akan aku bunuh, kata malaikat Jibril. Jikalau engkau ingin aku mematikan api itu, aku akan matikan. Itulah pesan Allah terhadap diriku untuk disampaikan kepadamu. Maka mintalah kepadaku, kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim itu? Tidak sekali-kali aku meminta kepadamu wahai Jibril, karena permintaanku hanya aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Nabi Ibrahim itu, padahal Jibril udah nawarin, dan tawarannya itu atas perintah Allah, tapi dia tidak mau meminta kepada makhluk, minta hanya pada Allah. Sama dengan apa yang terjadi oleh Rasulullah SAW ketika Nabi berdakwah di negeri Taif. Dalam sejarah itu kan Nabi ditimpukin sampai Nabi terusir. Ketika Nabi terusir, Nabi didatangkan oleh malaikat penjaga gunung dan ditawarin Nabi, wahai Rasulullah, maukah engkau kampung Taif itu aku timbun dengan gunung? Apa jawab Nabi? Lah. Tidak. Apalagi waktu kejadian perang Uhud. Yang pernah baca perang Uhud itu tentu tahu bahwasanya Nabi kita Rasulullah SAW itu sempat terkena ujung tombak wajahnya, sehingga bibirnya pecah dan giginya agak gumpal. Darah mengalir dari wajah baginda Rasulullah SAW. Datang malaikat penguasa gunung Uhud kepada Nabi. Ya Rasulullah, maukah engkau aku bantu? Aku hancurkan pasukan kaum musyrik. Aku timbun pasukan itu dengan gunung Uhud, sehingga engkau mendapatkan dan memperoleh kemenangan. Bayangin, Nabi udah berdarah-darah. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan kau lakukan itu. Biarkan ini semua menjadi tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat, baik kalau begitu, tapi ingat, ada satu darahmu menetes di gunung ini, aku hancurkan mereka tanpa engkau minta. Perkataannya malaikat penguasa gunung Uhud. Kalau ada satu tetes darah Nabi jatuh di tanah di gunung Uhud, aku akan hancurkan pasukan kaum musyrik. Mendengar perkataan tersebut, Nabi langsung mengelap darahnya ke gamisnya. Jangan sampai darah ini menetes. Berusaha dijaga, jangan sampai netes. Coba kita ditawarin sama malaikat, coba tuh, wih, mau gak saya bantu nih biar dagang laris, biar jabatan naik. Senang bener gitu itu. Tapi tidak bagi mereka yang memiliki tauhid yang kuat, yang hanya menyandarkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tingginya keluhuran tauhid kita kepada Allah, yang kita harus menuju ke sana. Kita belajar untuk seperti itu. Ingat, mempertahankan tauhid bukan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyedihkan, menyengsarakan, sebagaimana perlakuan para
para nabi yang tadi. Gara-gara Nabi Ibrahim tidak menerima permintaan malaikat Jibril, Ibrahim tetap dicemplungkan ke dalam bara api. Tetap dihadapi oleh malaikat Jibril. Apapun resiko dakwah itu. Coba kalau kita ditawarin, apalagi malaikat Jibril, wah, ditawarin kehet aja kita berebut. Iya, kita dengar ada satu kehet, ada satu tempat bisa bikin kita kaya, berebut kita di situ, ngantri. Satu malam itu kuncen bisa dapat 10 juta dan ada 3 kuncen. Pendapatannya per malam 30 juta sebulan sekali. Lokasinya cerita kuncen sendiri itu. Iya, makanya bisnis perkuncenan itu luar biasa, itu yang menjanjikan itu. Apalagi di Gunung Serandil, kuncennya bilang, Pak Ustadz jangan sampai Pak Ustadz datang nih jadi sepi, kata dia. Dapat dari mana sih duit, kata dia. Itu Gunung Serandil. Jadi banyak yang menjanjikan seperti itu. Dan gak sedikit di antara kita yang akhirnya tergoda. Padahal yang memberikan janji para syaitan, para makhluk jin, tetap kita ikuti. Apalagi yang nawarin malaikat sebagaimana para nabi Allah. Di situ kita harus belajar. Apapun kesulitan hidup yang kita hadapi, jangan minta kepada mereka. Kemiskinan ketika melanda kehidupan kita, jangan minta pesugihan. Walaupun mereka menjanjikan dalam sebulan kaya raya kita, tetap kita harus bertahan. Itu untuk menjaga ketauhidan kita pada Allah. Karena tauhid itu adalah mutiara yang tak ternilai harganya. Mungkin kita sekarang di dunia gak berasa itu. Cuma nanti ketika sakaratul maut akan nampak semuanya itu. Kita termasuk orang yang menyesal ketika sakaratul maut, ketika Allah tampakkan malaikat Israel di hadapan kita untuk menjemput kita. Wah, itu kalau udah napas udah megap-megap itu, pengennya istighfar terus itu. Iya, coba aja nanti. Buktinya apa? Di Al-Quran ada contoh Fir'aun. Coba lihat ketika sehat, mau gak dia mengikuti ajaran Nabi Musa untuk menyembah hanya kepada Allah? Ditolak. Bahkan Nabi Musa pernah ditipu sama Fir'aun. Satu ketika di Mesir terjadi pacaklik, 1 bulan tidak datang hujan. Dipanggil Musa, Musa, kalau engkau memang Tuhanmu itu benar dan ada, turunin hujan. Ketika hujan turun, aku akan beriman kepada Tuhanmu. Janjinya Fir'aun kepada Nabi Musa. Lantas Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Zat yang menurunkan hujan, wahai Zat yang memiliki kekuatan untuk menahan hujan, turunkanlah hujan di negeri kami, agar tanah kembali subur, tanaman kembali makmur. Sebelum Nabi Musa menurunkan tangannya, udah hujan petir itu di Mesir, hujan gede. Kaget Fir'aun, bisik-bisik sama pengawal-pengawalnya, ini bahaya, ini ternyata benar nih Musa nih. Gimana kita gak mungkin beriman dengan Tuhannya Musa? Mengaku Tuhan kok. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Akhirnya dibilang, wahai Musa, engkau telah melakukan perbuatan sihir. Bukan Tuhanmu yang menurunkan itu karena ilmu sihirmu. Alasannya seperti itu. Aku tidak akan beriman kepadamu. Tetap sombong, karena apa? Masih sehat dia, makan masih enak, tidur masih nyenyak. Coba ketika air laut udah mulai masuk ke mulut, napas udah ngap-ngapan,
Nggak mungkin bisa hidup lagi ini. Apa yang dikatakan Firaun kepada Musa? Wahai Musa, amantu billah, aku beriman kepada Tuhanmu Musa. Aku beriman kepada Allah Musa. Ketika napasnya udah ngap, air laut udah banyak masuk ke perut, baru dia percaya. Tapi apa yang terjadi? Allah tolak keimanan itu. Karena apa? Nyawa sudah sampai tenggorokan. Kejadian ini seharusnya bisa menjadi ibrah kepada kita. Jangan sampai kita bertobat kepada Allah ketika napas udah di ujung tenggorokan. Mumpung kita sehat, mumpung sholat kita masih bisa kita lakukan secara diri, mumpung kita bisa melakukan sholat secara berjamaah. Nanti akan ada masanya itu. Sholat kita sambil duduk, kita sulit ke masjid, itu akan ada masanya itu. Sholat kita sulit untuk sholat jamaah, akan ada masanya itu. Jangan sampai kita menyesal. Ya Allah, dulu aku sehat, sholat bisa berdiri, sekarang cuma bisa duduk. Nyesel gitu. Mumpung kita masih sehat, masih seger, kita maksimalkan ibadah. Jangan sampai kita termasuk hambanya yang merugi. Taubatnya kita hanya di akhir kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita harus dawamkan, minta dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu menghilangkan dan mengampuni kita dari berbagai macam bentuk dosa-dosa syirik, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, baik yang kita lakukan secara sadar ataupun yang kita lakukan secara tidak sadar. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung atas perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampun ya Allah jikalau ada perbuatan-perbuatanku yang ternyata mengandung syirik karena ketidaktahuanku. Baca doa itu agar hati kita terhindar dari perbuatan syirik, lisan kita terhindar dari perbuatan syirik, ataupun tingkah laku kita terhindar dari perbuatan syirik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pengobatan ruqyah syar'iyah. Yang mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memotivasi kita untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan tempat kita bergantung, apapun itu. Yang kedua, semoga Allah selalu menjaga hati kita dari noda-noda kemusyrikan. Kalau toh ada perbuatan musyrik yang kita tidak sadari, kita mohon ampun. Semoga Allah mengampuni segala kelemahan-kelemahan dalam tingkah laku kita, dalam lisan kita, terutama dalam menjaga kemurnian tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita tetap di sinar dalam gelap. Korwil Yogyakarta istimewa.